Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Jannah, Menuju Surga, karya Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud, Hafizahullah, semoga Allahu Jalla wa'ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Masih seputar amalan-amalan yang memudahkan kita untuk mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas amalan-amalan perbuatan yang pahalanya dapat menyusul seseorang mukmin setelah kematiannya. Sebagaimana yang kita jelaskan secara kupas tuntas, bahwasannya kita yang hidup ini berkaitan dengan amal saleh, ada amalan yang dimana ketika kita meninggal dunia, amalan-amalan tersebut pahalanya terus mengalir. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan dan juga dia sebarkan. Termasuk juga berhubung dia mendidik dan mentarbiyah anak-anaknya, maka anak-anaknya tersebut menjadi anak-anak yang saleh, dan itu pun juga sebagai tabungan pahala yang dimana setiap kali sang anak tersebut melakukan kebaikan dan kebajikan, maka dipastikan bahwasannya orang tuanya pun mendapatkan pahala. Termasuk juga Al-Quran yang dia wariskan. Entah dia mengajarkan Al-Quran atau dia mewakafkan Al-Quran tersebut. Itu pun juga perbuatan yang pahalanya dapat menyusul seorang mukmin setelah kematiannya. Artinya pahalanya terus-menerus mengalir. Termasuk masjid dan banahu, termasuk masjid yang dia bangun. Tidak mesti harus satu masjid. Bisa jadi ada kontribusi dia meskipun sedikit dari pembangunan masjid tersebut, maka insya Allah pahalanya terus mengalir. Termasuk juga membangunkan rumah untuk para musafir, ya, yang dimana biasanya dulu itu ya ada para musafir, berhubung dulu tidak ada penginapan, tidak ada hotel, maka ada sebagian orang menggunakan salah satu rumahnya digunakan untuk al-musafirin,
orang-orang yang melakukan safar. Naam. Termasuk juga dia membangunkan ya telaga atau sungai yang mengalir, yang dimana pahalanya tersebut terus mengalir ya. Termasuk juga sedekah yang dia keluarkan dari hartanya pada waktu sehat dan ketika dia tersebut masih hidup. Maka semua itu mengakibatkan pahalanya terus mengucur dan mengalir hatta dia tersebut sudah meninggal dunia. Artinya sangat banyak sekali. Nah, mumpung kita masih hidup, hendaknya 7 amalan tadi usahakan untuk kita lakukan. Kemudian selanjutnya pada pembahasan 131, ini keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang kecil lalu dia bersabar. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasanya anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh itu dipastikan dia mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, beliau ya mendapatkan ya seseorang yang memiliki tubuh yang tinggi. Kemudian di sekitar seseorang laki-laki yang tinggi tersebut ada anak-anak kecil yang berlarian. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu laki-laki yang tinggi tersebut? Dan siapa anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau? Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allahu Jalla wa'ala. Sedangkan anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum dia tersebut baligh. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah orang tuanya muslim atau orang tuanya ada yang kafir? Kata Jibril alaihissalam, ada orang tuanya yang muslim, ada orang tuanya yang kafir. Nah, kemudian dilanjutkan, jika orang tuanya muslim, jika orang tuanya tersebut muslim, maka ya anak-anak kecil tersebut sanggup untuk memberikan syafaat ya kepada orang tuanya atau kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya. Ya, bahkan ini hadis qudsi. Didapatkan ada orang tua ya dipastikan oleh Allah Jalla wa'ala masuk ke dalam siksa api neraka atau diputuskan oleh Allah Jalla wa'ala masuk ke dalam neraka. Kemudian anak kecilnya itu yang meninggal sebelum balik menunggu di depan pintu surga. Kemudian Allah Jalla wa'ala mempersilahkan anak kecil tersebut untuk masuk surga. Kata itu anak kecil, aku menunggu kedua orang tuaku. Kata Allah Jalla wa'ala, orang tuamu aku putuskan masuk ke dalam siksa api neraka. Kemudian anak kecil ini berdoa, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua orang tuaku, maafkanlah dia. Maafkanlah mereka berdua, keluarkanlah mereka berdua dari siksa api neraka. Kemudian dikenakan syafaat dari anak ini, maka Allah Jalla wa'ala mengeluarkan orang tuanya dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hintha illa adkhalahu al-jannata bifadli rahmatihi iyahum. Tidaklah seseorang muslim ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum baligh, artinya masih kecil, melainkan Allah Jalla wa'ala akan memasukkannya ke surga dengan keutamaan dan rahmat
ya, serta kasih sayang Allah Jalla wa Ala terhadap mereka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1248, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2632. Kata-kata al-hinsu itu sinonimnya, persamaan katanya adalah adzanbu. Adzanbu itu artinya apa? Dosa. Maksudnya di sini tuh anak yang meninggal dunia belum baligh. Karena kita tahu kan bahwasannya seseorang itu baru diwajibkan untuk menjalankan din dan agama ini, termasuk kewajiban-kewajiban seperti melaksanakan ibadah sholat, puasa Ramadan, berhijab dan lain sebagainya. Ketika dia tersebut sudah baligh. Ketika dia sudah apa? Sudah baligh. Ya. Ketika dia sudah baligh, baru dia tersebut menjadi hamba yang sifatnya mukallaf. Mukallaf itu artinya hamba yang dibebani untuk menjalankan syariat oleh Allah Jalla wa Ala. Sedangkan anak-anak kecil yang belum baligh, dia tersebut belum mendapatkan beban untuk menjalankan syariatnya Allah Jalla wa Ala. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, hadis ini memberikan kabar gembira kepada orang yang ditimpa musibah berupa kematian anaknya yang masih kecil, karena ada ikatan batin dan rasa sayang yang cukup kuat antara orang tua dan sang anak. Selain itu, si anak yang meninggal dunia tersebut usianya ya belum baligh, sehingga dosanya belum tercatat. Siapa saja yang pernah mengalami musibah ini, ditinggal wafat oleh anaknya dan dia belum balik, entah keguguran atau mungkin sudah keluar dari perut ibunya tuh bayi, kemudian meninggal dunia, atau mungkin berumur sudah beberapa tahun tapi meninggal dunia dimangkatkan oleh Allah Jalla wa Ala sebelum balik, maka dipastikan sang anak tersebut ya dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala, dan dia kelak akan memberikan syafaat buat orang tuanya, dan orang tuanya yang bersabar menerima keputusan Allah Jalla wa Ala dengan wafatnya anaknya yang masih kecil yang belum balik tadi, mendapatkan jaminan surga dan mendapatkan jaminan terhindar dari masuk ke dalam api neraka. Naam. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang ada dalam kitab kita ini untuk menguatkan, ya. Disebutkan di dalam hadis an Abi Hassan qala, berkata Abu Hassan ini bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, innahu qad mata li ibnani fama anta muhaddisi an Rasulullah SAW. Kata Abu Hassan, ya Abu Hurairah, atau nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, sesungguhnya aku ya mendapatkan musibah dengan meninggalnya dua putraku. Apakah engkau bisa menginfokan satu hadis dari Rasulullah SAW berkaitan tentang musibah yang aku alami ini? Fama anta muhaddisi an Rasulullah SAW bihadisin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Semoga dengan hadis tadi itu bisa mententramkan jiwa keluarga kami, khususnya ana dan istri ana, ya Abu Hurairah radhiyallahu an. Apakah engkau dapat menginfokan, menghabarkan tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang dengannya kamu dapat menjadikan jiwa-jiwa kami ini ridha dan rela terhadap orang yang mati atau orang yang meninggalkan kami tersebut? Qala, Abu Hurairah berkata, na'am, ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sigaruhum da'amisul jannah yatalaqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fayakhudhu bi thawbihi aw qala biyadihi.
kama akhudhu ana bisanifati saubika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa abahul jannah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sigaruhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik adalah para pelancong atau para penziarah surga. Naam. Seseorang di antara mereka akan berjumpa dengan ayahnya atau berjumpa dengan ayah bundanya atau kedua orang tuanya. Lalu dia menarik bajunya atau beliau berkata, tangannya sebagaimana aku menarik bajumu sekarang ini. Itu tidak akan berhenti sampai Allah Jalla Jalaluh memasukkan dia dan ayahnya dan ibunya ke dalam jannah dan surga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim ya di dalam kitab sahih beliau. Subhanallah. Jadi anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu da'amisul jannah, para pelancong surga. Yang dia itu mencari kedua orang tuanya. Ayah bundanya sudah masuk surga atau belum? Kalau belum dia cari, kemudian berjumpa dia tarik ayah bundanya hingga Allah Jalla wa Ala memutuskan kedua orang tuanya masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Dan ini keistimewaan ya bagi kita yang mendapatkan ujian dan musibah. Pernah dia mendapatkan ujian anaknya meninggal sebelum balik. Entah keguguran, baru beberapa pekan atau baru beberapa bulan. Keguguran. Atau bayi tersebut atau janin tersebut mati dalam perut. Maka dia tersebut kelak akan memberikan apa? Syafaat. Yang kelak akan mendukung kedua orang tuanya. Dan dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memasukkan kedua orang tuanya ke dalam jannah dan surga. Tapi catatannya, kedua orang tuanya harus apa? Muslim. Syarat utama mendapatkan syafaatnya ya anak-anak kecil tadi atas izin Allah dan atas ridhonya Allah ya, itu jika yang diberikan syafaat tersebut adalah orang yang Islam, beriman kepada Allah atau al-muwahhidun. Mereka-mereka yang mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala. Disebutkan lagi dalam hadis sahabat yang mulia Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai Muawiyah dan ayahnya yang bernama Qurrah. Anna rajulan kana ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu. Ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil membawa anaknya. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada sahabatnya tadi, atuhibbuhu? Apakah engkau mencintai dia? Faqala, sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbuhu. Fafaqada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma fa'ala ibnu fulan. Qalu ya Rasulullah mata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li abihi amma tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadhiruka. Faqala rajulun ya Rasulullah alahu khassatan am likullina? Qala bal likullikum. Subhanallah, Rasulullah bertanya tadi ya, ketika seorang sahabat laki-laki itu datang sambil membawa anaknya, apakah engkau mencintai dia? Dia menjawab, wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Kemudian setelah beberapa lama, anggaplah hitungan beberapa bulan, kemudian Nabi SAW tidak pernah melihat anak tersebut. Ya, biasanya nih ayahnya membawa anak tersebut di hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau pun bertanya, apa yang dilakukan oleh anaknya si fulan? Apa yang terjadi dengan anaknya si fulan tersebut? Para sahabat ridwanullah ajmain menjawab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Dia sudah mangkat, diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala.
Kemudian Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk memanggil ayahnya, yaitu sahabat yang biasa datang bersama anaknya tadi itu. Yang di awal-awal Rasulullah pernah bertanya, engkau mencintai anakmu ini? Ya Rasulullah, siapa sih yang gak mencintai anak? Semoga Allah Jalla wa'ala, ya kata sahabat tersebut, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Kemudian orang tersebut hadir di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi kepada ayahnya tadi yang anaknya meninggal, apakah kamu senang jika kamu tidak mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu surga, melainkan kamu sudah mendapatkan anakmu sedang menunggumu di sana? Ya salam. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka ada seseorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, alahu khasah am likullina? Apakah tuh anak memberikan syafaat kepada ayah bundanya khusus untuk dia saja? Ataukah untuk kita seluruhnya? Qala Rasulullah SAW, bal likullikum. Bahkan untuk seluruh kalian, untuk kita semua. Nah jadi nanti tuh anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, jika orang tuanya muslim, dia akan menunggu di mana? Di depan pintu-pintu surga. Pintu surga berjumlah berapa ibu-ibu? 8. Taib. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim dan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, dan dikatakan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah, hadza hadisun sahih. Ini hadisnya apa? Sahih. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, bahwasannya kalau kita sabar dengan meninggalnya anak kita, ya maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan rumah khusus di surga. Namanya apa Bu? Masih ingat gak Bu? Apa Pak? Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Tapi Ustadz, kata ibu-ibu ini, Ustadz saya sudah berumur 75 tahun. Anak saya yang kemarin ya meninggal dunia itu umur ya sudah balik, berumur 55 tahun. Dia lebih duluan meninggal dunia. Dan aku ikhlas, suamiku juga ikhlas. Dan kami berdua ridha akan ketetapan dan keputusan Allah Jalla wa'ala. Apakah kami berhak untuk mendapatkan Baitul Hamdi? Insya Allah. Bapak ibu akan mendapatkan apa? Baitul Hamdi tadi. Nah inilah keistimewaan, kemuliaan seorang muslim. Ketika ada anak-anaknya yang meninggal dunia, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan berbagai macam fadail, keutamaan-keutamaan kepada kedua orang tuanya. Dan itu berkelanjutan di hadis nomor 132. Ya. Yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam At-Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, inna as-siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idza ihtasabathu." Demi Allah yang dimana ya jiwaku ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Tangan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya bayi yang keguguran akan menarik ibunya dengan tali-tali pusarnya atau tali-tali plasentanya, menarik ibunya, menarik abahnya juga menuju jannah, surganya Allah Jalla wa'ala. Apabila dia, si ibu atau si ayah mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Maksud mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, dia ridha, dia sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan wafatnya anaknya yang masih kecil tadi, bahkan masih di dalam perutnya. Subhanallah. Siapapun di antara ibu-ibu yang pernah keguguran, insya Allah, biiznillah, atas izin Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan ya dengan sabarnya ibu dan ridhonya ibu menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala akan memasukkan ibu ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disebutkan di dalam
amalan yang 133 atau hadis yang 103 yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi itu, ya, jika orang tua mendapatkan anaknya meninggal dunia dan sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, dia akan mendapatkan apa tadi di surga? Rumah khusus. Apa namanya Bapak Ibu? Baitul Hamdi. Ini hadisnya. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan oleh Syekh Nasruddin Albani hasan, artinya bisa diterima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi," apabila anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, qabattum walada abdi. Allah Jalla wa Ala berfirman kepada para malaikatnya, dan Allah Maha mengetahui, wa huwa a'lam. Fayaquluna, ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wahai para malaikatku, apakah kalian telah mengambil ruh anak hambaku? Fayaquluna, para malaikat pun menjawab, na'am. Fayaqul qabattum samarata fuadihi, wahai para malaikatku, kalian telah mengambil, ya, buah hatinya, yaitu anak, ya, makanya disebut apa? Buah hati. Anak-anak kecil kita itu disebutnya apa? Buah hati. Bahasa Arabnya apa? Samaratul fuad, ya, samaratul fuad, ya, waladi, ya, atau al-walad huwa samaratul fuad, bahwasanya anak itu adalah buah hatinya. Naam. Fayaquluna na'am, kata para malaikat tersebut, benar, kami telah mencabut nyawanya, mewafatkannya. Fayaqul Allahu Jalla wa Ala kemudian berfirman lagi, ma'adha qala abdi, ketika anaknya diwafatkan dan dimangkatkan, apa ucapan orang tuanya? Apa yang dia katakan? Fayaqulun, para malaikat bersaksi, hamidaka wastarja'a, dia telah memuji engkau ya Allah dan mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pastinya segala sesuatu yang kita miliki ini termasuk diri kita akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan apapun yang sifatnya milik Allah akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Termasuk orang-orang yang kita cintai, termasuk anak kita sekalipun, termasuk orang tua kita sekalipun, termasuk istri kita, termasuk suami kita. Makanya ketika mendapatkan musibah, doanya apa ibu-ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka itu sebagai wujud untuk menunjukkan sabar dan ridhonya dia akan keputusan Allah Jalla Jalaluh. Naam, dengan membaca doa seperti itu. Naam. Ya. Dan itu sunnahnya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita mendengar ada teman kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan apa, Bu? Pak? Bukan innalillah. Innalillah itu bagi yang mendapatkan apa? Musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu bagi yang mendapatkan apa? Musibah. Sedangkan kita yang tidak mendapatkan musibah, ucapan kita apa? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya Allah, ibu-ibu 30 tahun loh kajian sudah. Masa enggak hafal ini? Subhanallah. Ya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya. Segala milik Allah, apa yang Allah ambil. Dan segala itu milik Allah, apa yang Allah beri. Ya. Dan setiap makhluk, ya, di sisi Allah Jalla wa Ala telah ditetapkan ajalnya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu
bi ajalin musamma. Naam. Nah, itu doanya. Kalau kita mendapatkan, ada sahib kita mendapatkan musibah, atau ada teman kita yang mendapatkan musibah atau ujian. Bukan ucapan apa? Istirja tadi. Istirja itu bagi mereka yang mendapatkan apa, Bu? Musibah. Paham Bapak-bapak, jelas? Ibu-ibu jelas, Bu? Hafal enggak doanya? Belum? Allahu Akbar. Nanti dikirim aja. Nah, sering itu kita kirim itu doa, kan ada yang meninggal minta didoakan. Kemudian diselingi dengan doa tadi. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, gimana sikap tuh orang tua ketika anaknya meninggal dunia? Ya Rabb, dia mengucapkan kalimatul istirja. Dan dia telah memuji engkau ya Allah. Fayaqul Allah kemudian berfirman, ya, ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Tolong buatkan untuk hambaku tadi itu yang dia sabar dan telah menerima ketetapanku ya akan anaknya meninggal dunia tadi itu, dibangunkan rumah di surga dan namakan rumahnya itu dengan sebutan apa? Baitul Hamdi. Taib. Nah, berkaitan tentang masalah penjelasannya ya, disebutkan di dalam satu hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1193, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2632. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi tamassuhu an-nar illa tahillatal qasam. Tidaklah meninggal dunia 3 orang anak ya milik seseorang muslim lalu ya disentuh api neraka melainkan hanya sekedar untuk menepati sumpah dan ketentuan Allah Jalla wa Ala. Artinya kalau dia memiliki 3 orang anak dan meninggal dunia, maka dia tersebut tidak bakalan tersentuh siksa api neraka. Sumpah Allah yang dimaksudkan di sini adalah surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 71. Yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya. Mendatangi apa? Neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Rabbmu, bagi Tuhanmu Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Rabbmu, bagi Allah Jalla wa Ala adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekelompok ulama ketika menjelaskan ayat ini, maksud dari ayat surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 71, maksudnya ia sama sekali tidak memasuki neraka, tidak masuk. Sumpah di sini tidaklah memiliki makna yang pasti, namun sebatas dinamika bahasa Arab saja. Ada yang berkata lafadz illa di dalamnya bermakna wa, sehingga maknanya tidak juga sekedar untuk menepati sumpah Allah Jalla wa Ala. Artinya jika ada seseorang atau ada orang tua yang dimana anaknya meninggal dunia sampai berjumlah 3 yang meninggal dunia tersebut, maka dia tidak bakalan tersentuh siksa api neraka jika dia tersebut apa? Ridha dan sabar akan keputusan Allah Jalla wa Ala dengan wafatnya anaknya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mayoritas ulama mengatakan maksud daripada ayat ini ya, dan juga hadis yang dibacakan tadi, dia tidak akan masuk neraka karena hukuman untuk dihukum, tapi hanya sekedar melintasi neraka tanpa merasa kesakitan, sekedar untuk menepati sumpahnya Allah dan ketentuan Allah Jalla wa Ala. Naam, itu disebutkan di dalam kitab Fathul Bari ya, sarah daripada kitab Sahih Bukhari jilid yang ketiga halaman 123.
Nah, disebutkan juga maksud daripada hadis tersebut dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita Ansar, "Tidaklah 3 orang anak kecil milik salah seorang dari kalian, wahai ibu-ibu Ansar, meninggal dunia, lalu ia berharap pahala atas musibah yang menimpa dia dengan diwafatkan 3 anaknya tersebut, melainkan ia akan mendapatkan surga atau dijamin masuk ke dalam surga." Kemudian ada seorang wanita dari kalangan Ansar itu bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, jika sekiranya yang meninggal tersebut cuma 2 orang anak, bagaimana ya Rasulullah?" Begitupun juga kata Rasulullah SAW, 2 orang anak. Jika dia sabar, ridha akan ketetapan Allah Jalla wa'ala tersebut, maka jaminan surga untuknya. Hadis ini berlaku kepada semua wanita, bukan hanya sekedar wanita Ansar saja. Ya, wanita muslimat seluruhnya, termasuk ya bapak-bapaknya. Artinya orang tuanya seluruhnya, tidak hanya sekedar ibu-ibu saja yang dapat. Kita yang laki-laki pun juga dapat ya. Artinya kalau kita bapak-bapak sabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan meninggalnya anak tadi itu, maka insya Allah biiznillah jaminan surga buat dia. Nah, maka oleh sebab itu hadis ini berlaku umum, mencakup siapa? Laki-laki ataupun perempuan, mencakup semua orang tua, baik ayahnya ataupun ibunya. Para ulama berkata, riwayat yang menyebutkan pembicaraan kepada kaum wanita adalah karena lawan bicaranya itu kaum wanita. Kebetulan Rasulullah mendatangi wanita, karena yang paling banyak yang tidak sabar itu siapa, Bu? Ibu-ibu. Makanya Pak, maklumi Pak, karena Bapak itu ketika berhadapan dengan para wanita ini, istri antum itu harus bersikap sabar. Dengan Bapak bersikap sabar itu insya Allah ya rumah tangga akan rukun selalu. Sedangkan ibu-ibu itu banyaknya bersyukur, ibu-ibu ya. Karena kondisi bersabarnya itu kurang dibandingkan siapa? Bapak-bapak. Makanya Rasulullah SAW mendatangi siapa? Para wanita, agar mereka tersebut sabar dan menerima apa? Ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Nah, kenapa saya katakan wanita itu kurang bersabar? Banyak hadis yang menjelaskan itu. Tidak hanya sekedar kasus anaknya saja. Ya, suaminya meninggal pun juga dia belum siap untuk menerima 100%. Bukan begitu ibu-ibu? Kadang gak kuat. Makanya dia berharap kepada Allah Jalla wa'ala, lebih bagus dia yang diwafatkan terlebih dahulu ketimbang suaminya. Beda dengan bapak-bapak kan? Insya Allah sabar juga Pak ya. Tapi karena bapak-bapak ini, kenapa lebih kuat? Karena dia mudah untuk kelain hati. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nih kalau sudah cinta mati, berat banget untuk kelain hati. Bukan begitu Bu? Makanya ketika suaminya meninggal dunia, itu sedih yang sangat luar biasa. Suami yang betul-betul dicintai dia ya. Bukan suami yang sifatnya tersebut cintanya itu on and off, bukan. Nah itu didapatkan kan ketika Rasulullah ke pemakaman Baqi, ada seorang wanita yang menangis di kuburan suaminya. Kata Rasulullah, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau wahai perempuan dan bersabarlah. Terimalah ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan suamimu ini meninggal dunia. Kata itu perempuan, ya, dan dia kebetulan tidak kenal sosok Nabi Muhammad SAW. Rupanya ini perempuan tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah SAW. Dia mengucapkan kata-kata yang gak bagus kepada Nabi SAW. Kata perempuan tersebut, idhab anni, ya, menjauh engkau dariku. Fa innaka lan tusab bi musibati. Engkau enak ngomong seperti ini karena engkau tidak merasakan sebagaimana musibah yang menimpa aku. Coba kalau engkau merasakan ya musibah sebagaimana yang menimpa aku, engkau akan bersikap yang sama seperti aku. Ada sahabat yang ingin menegur itu perempuan, ditahan oleh Nabi, biarkan saja dia. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah meninggalkan pemakaman Baqi, ada sahabat kembali dan menegur itu perempuan. Ya perempuan, kamu tahu enggak siapa itu yang menegur dan memberikan nasihat kepada engkau tadi? Kata perempuan tersebut, ma'ubali, I don't care, gak peduli aku. Siapa dia emang? Huwa Rasulullah, dia Rasulullah.
Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu perempuan menyeka air matanya, kemudian berlari ke rumah Nabi SAW untuk meminta maaf. Ketika diketuk pintu rumah Nabi SAW, langsung Nabi Muhammad yang membukakan. Nabi paham ketika perempuan itu mengucapkan, ya Rasulullah maafkan aku enggak kenal dengan antum. Maafkan aku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah innamas sabru fi sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang betul-betul sempurna itu adalah ketika kita pertama kali mendapatkan apa? Hempasan musibah. Sabar itu apa sih? Menjaga hati, jangan sampai suudzon kepada Allah ya akan musibah yang menimpa dia. Kemudian menjaga lisan, jangan sampai mengucap ucapan yang tidak bagus, dan menjaga fisik, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang tidak ya diinginkan. Jelas ya? Itu sabar. Menahan dan menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga fisik. Itu yang disebut dengan apa? Sabar. Ya, hati kita husnudzon kepada Allah, tidak suudzon. Tidak juga di hati kita menimbulkan amarah. Mungkin kita senyum-senyum, tapi hati kita meringis banget. Bahkan cenderung tidak sabar dan cenderung tidak ridha akan keputusan Allah Jalla wa'ala. Dan ingat, sabar itu bukan hanya sekedar pencitraan. Tidak, sabar itu keluarnya dari hati. Dia jaga hatinya agar jangan sampai suudzon dan marah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia jaga juga lisannya agar jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Dan juga dia jaga fisiknya agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah makanya Rasulullah datang kepada para wanita untuk menguatkan apa? Hati para wanita tadi agar lebih kuat ketika mendapatkan musibah, terutama pada saat meninggalnya anaknya, seperti itu. Pada saat mendapatkan ujian dengan diwafatkan anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Nah, riwayat yang menyebutkan pembicaraan kepada kaum wanita adalah karena lawan bicaranya pada saat itu kaum wanita. Namun hal itu tidaklah menuntut pengertian yang sebaliknya. Sehingga pahala dan keutamaan tidak dinafikan, bisa juga didapatkan oleh kaum laki-laki sebagai ayah si anak tadi. Dan artinya mencakup kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Bahkan juga sebagian ulama mengatakan kakek neneknya, seperti itu. Wallahu a'lam. Keutamaan orang yang anaknya meninggal tidak terbatas, ya tidak sebatas anak kecil saja, tetapi juga mencakup bayi yang meninggal karena keguguran. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idahtasabathu. Demi Allah, ya, yang jiwaku ada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya bayi yang meninggal karena keguguran akan menarik ibunya dengan tali pusarnya, ya, atau tali plasentanya ke dalam surga, jika ibunya berharap pahala atas kematian anaknya tadi itu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 109, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, dari sini menunjukkan luasnya rahmat Allah atas makhluknya, atas kita semua, dan betapa Allah memudahkan bagi kita semua untuk ya berjalan menuju ke jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan ya dari pembahasan tadi, dimulai dari hadis nomor 131, kemudian hadis nomor 132, kemudian hadis nomor 133, ya, yang dimana dari 3 hadis tadi ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama, syariat menetapkan perolehan pahala bagi seorang muslim atas musibah yang menimpanya. Syukur kita muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu
Ya, kullahu khairun. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin tersebut. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin tersebut seluruhnya apa? Baik dan bagus. Nah, dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang mukmin tersebut. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ya, dia bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, dan syukurnya dia kepada Allah Jalla Jalaluh bersama dengankan hasanat dan pahala. Wa in asabathu darra, jika dia mendapatkan musibah, ujian dari Allah Jalla wa Ala, salah satunya dimangkatkan dan diwafatkan anaknya misalnya, dia bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, fakana khairan lahu. Dan itu lebih baik buat dia, dengan sabarnya dia menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, dan dia ridha akan keputusan Allah Jalla wa Ala, maka itu bernilaikan hasanat dan pahala di sisi Allah. Bahkan puncak dari pahalanya Allah Jalla wa Ala adalah jaminan surga. Wallahu a'lam bissawab. Tapi syaratnya ihtisab. Ihtisab itu apa sih artinya? Seperti kita berkata, man shoma ramadhana. Ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, artinya ikhlas. Wahtisaban. Ihtisab apa artinya? Mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Artinya kalau sekiranya kita mendapatkan ujian apapun, kita sabar dan mengharapkan pahala dari musibah yang kita dapatkan tersebut, maka jaminan apa? Jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali ujian apapun yang kita dapatkan, Bapak Ibu apa? Ya, kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu sebagai wujud apa? Ihtisaban tadi itu. Ihtisaban itu artinya apa? Mengharapkan pahala. Jangan sampai kita tidak mengharapkan pahala. Makanya doa kita nih Bapak Ibu, saya yakin ibu-ibu terutama enggak hafal doa ini. Pada saat kita datang takziah, berjumpa dengan ahlul mayyit, keluarga mayyit itu, doa apa yang kita baca? Enggak tahu kan? 30 tahun loh mengaji. Saya baru hitungan setahun loh masuk di sini. Berarti ustadz-ustadz yang dulu itu salah semua berarti itu. Bukan ustadznya, ibu-ibunya yang salah. Yang ikut kajian. Apa bu doanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Rabb. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kitab tauhid habis. Apalagi Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabul Aziz habis. Bukan begitu? Apalagi bu yang habis bu bukunya? Subhanallah, At-Targhib wa Tarhib habis. Apalagi Bulughul Maram habis. Allahu Akbar. Tapi enggak paham. Apa Pak doanya Pak? Bapak-bapak pasti tahu. Benar Pak. Azzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Atau azzamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Atau wa rahima mayyitaka. Allahu Akbar. Azzamallahu ajraka. Semoga Allah Jalla wa Ala melipat gandakan pahalamu. Dikarenakan engkau sabar menerima ketetapan Allah dengan ditakdirkan anakmu meninggal dunia. Atau kerabatmu, saudaramu, orang tuamu meninggal dunia. Wa ahsana azaaka. Semoga yang bertakziah juga mendapatkan apa? Hasanat dan pahala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat takziah itu betul-betul menghibur dia, menguatkan hatinya orang yang mendapatkan musibah tadi. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan memberikan ampunan kepada orang yang meninggal dunia. Nah itu doanya. Jelas ya? Enggak jelas. Nanti kita kirim ya. Jangan dong bu, ya Allah malu loh Ustadz yang ngisi di sini. Kalau ibu enggak paham juga. Doa-doanya paling mudah banget ya. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Azzamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Atau azzamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa rahima mayyitaka. Wallahu alam bissawab. Ya.
Kalau kita mendapatkan musibah, apa doanya ibu-ibu? Kalimatul istirjah, hadis Ibunda Ummu Salamah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 918, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau kita mendengarkan ada teman kita mendapatkan musibah, doanya apa tadi? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ada pertanyaan? Kalau kita teruskan takutnya lupa juga ibu-ibu ini, ha? Selesai kita dari bab yang berkaitan tentang masalah fadilah, keutamaan orang yang bersabar pada saat anaknya meninggal dunia. Ada tisu enggak bapak-bapak? Tisu. Silakan. Sini ada pertanyaan. Enggak ada tisu? Masjid enggak punya? Nah. Ada pertanyaan bapak-bapak? Ya, silakan. Bagaimana dengan doa yang punya hadis yang mengenai alhamdulillahi afani mimma talaqi bih. Nah, Itu bagaimana Ustaz penerapan? itu berkaitan dengan apa, Pak? Dengan ketika melihat musibah orang lain. Oh, itu lain. Kalau kita ya begini. Maaf ya, ketika ada musibah, bukan kematian itu. Itu berkaitan dengan maaf cacat atau mungkin ditipu orang atau macam-macam lah. Kita membaca doa sebagaimana yang antum lantunkan tadi itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Bapak-bapak, monggo silahkan. Nah. Saya mau tanya, apakah anak yang dilahirkan cacat bisa memberikan syafaat pada orang tuanya nanti? Tidak ada keterangan secara khusus, Pak. Tapi kalau antum bersabar menerima ketetapan Allah, ya, dengan apa kita katakan dengan musibah yang menimpa antum misalnya dengan kondisi anak antum cacat, maka jaminan surga juga dengan sabarnya antum. Karena orang yang bersabar itu kan pahalanya luar biasa, Pak. Ya, tanpa unlimited. Nah, puncaknya dari pahala sabar itu apa? Jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang Allahu Jalla wa Ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Maka kalau untuk secara khusus tidak ada keterangan tentang syafaat, tapi dengan antum bersabar, ya, menerima atau siapapun kaum muslimin yang bersabar dengan menerima ketetapan anaknya terlahir dalam kondisi cacat misalnya, dan antum sabar menerima ketetapan tersebut, mudah-mudahan ya antum mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Karena pahala sabar itu unlimited, tanpa batas. Puncaknya apa? Jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, apakah seorang ayah atau suami kali ya bisa mendapatkan surga yang telah ditinggal oleh istrinya? Meninggal pada ditinggal meninggal pula semua anaknya. Anaknya yang meninggal sudah dewasa. Jadi maksudnya istrinya meninggal, Pak, ya. Kemudian dianya masih hidup, anak-anaknya juga meninggal. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, sama dengan pertanyaan tadi itu. Secara khusus pahala orang yang bersabar dikarenakan ditinggal wafat oleh istrinya, ya, dia tersebut akan mendapatkan apa? Pahala yang luar biasa besarnya karena sabarnya dia. Nah, kalau dia ditinggal wafat oleh anaknya,
jika dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, dan ternyata anak yang meninggal tersebut sudah balik Ustadz, sudah tua, ya, maka dia kelak akan mendapatkan apa? Apa tadi? Jannah, surga. Ada rumah yang khusus tadi. Namanya apa? Namanya apa? Baitul Hamdi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustadz, tolong jelaskan. Anak saya kelas 1 sudah tahu tentang kewajiban menjalankan syariat. Kelas 1 apa nih? SD. Ya, kewajiban menjalankan syariat dan sudah balik. Oh, kalau salah kelas 1 SD belum balik dong. 1 SMP ini. Jadi anak-anak tidak sholat Ustadz. Kadang-kadang ya sholat, kadang-kadang tidak sholat. Apa ini? Jawabnya belum wajib, jadi enggak dosa kan mah, kata dia. Oh, jadi ini dia bisa beralasan. Karena ibunya mengajarin bahwasannya kewajiban itu ketika balik, si anak itu berkhilaf. Kan aku belum wajib, ya seperti itu. Atau pertanyaannya ini ya, saya enggak paham nih. Ini anak kelas 1 SD mungkin. Iya kan? Dia paham kewajiban itu ketika sudah balik. Kemudian dia ketika disuruh ibunya untuk sholat, dia nggak mau sholat. Ketika ibunya mengatakan sholat dong. Mah, aku kan baru kelas 1 SD, aku kan belum wajib juga. Nah, mah, saya nggak ngerti nih anak, Masya Allah cerdas berarti ya. Kelas 1 SD sudah paham tentang balik, tentang ketentuan-tentuan yang disyariatkan tadi. Allahu a'lam. Kalau 1 SMP sudah balik lah, jelas ya kan? Seperti itu. Nah, yang jelas kita Bapak Ibu yang punya anak, ketika anak kita sudah 7 tahun, tolong kenalkan tentang kewajiban-kewajiban. Salah satunya sholat. Ya, meskipun dia belum wajib, tapi kita sebagai orang tuanya kudu mengenalkan syariat Allah Jalla wa'ala sedini mungkin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Ammar bin Shu'aib an Abi an Jaddi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum ya bis salah wa hum abnaus sinin. Tolong perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah salat pada saat dia sudah berumur 7 tahun. 7 tahun jelas belum balik. Ya, maka kita tuntun, kita ajarkan untuk salat bersama kita. Ya, termasuk kewajiban yang lain, puasa. Meskipun dia mencoba dulu ikut bersahur, kemudian nanti siang makan lagi, kemudian habis zuhur sambung lagi puasa. Itu cuma pelatihan doang. Ah, kuat enggak? Kalau coba seharian, insya Allah kuat mah. Tapi dapat hadiah aku ya. Kata mamanya, insya Allah mama kasih hadiah. Akhirnya dia kuat. Dari sahur ya, dari azan subuh sampai maghrib, alhamdulillah. Nah, dicoba terus seperti itu ketika dia masih kecil. Ya, kita sebagai ayahnya kita ajak anak-anak kita yang laki-laki yang berumur 7 tahun tadi ke masjid untuk mengenalkan kewajiban ibadah salat tersebut. Nanti ketika dia sudah balik, mudah untuk melaksanakan kewajiban tadi. Salah satunya apa? Ibadah salat. Wallahu a'lam bissawab. Ibu yang sabar, terus tuntun tuh anak ya untuk melaksanakan syariat atau ajarkan tentang kewajiban meskipun dia belum balik, meskipun apa? Dia belum balik. Nah, semoga Allah memudahkan kita dalam masalah mentarbiyah dan mendidik anak-anak kita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya di surat Yusuf 83, Ustaz. Iya. Bahwa di situ ada sabar yang jamil, sabar yang cantik, itu maksudnya apa ya di surat ini, Ustaz? Taib. Jazakumullah khairan, Ustaz. Surah Yusuf 83, Ustaz. Taib.
Ya. Surah Yusuf ayat 83. Subron Jamil. Naam. Taib. Kesabaran ya yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 83. Naam, fasabrun jamil qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub alaihissalam berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Fasabrun jamil. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Ya, asallah ayatiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Ya, sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kita tahu ya anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam itu kan berjumlah berapa? 12. Di antara mereka tersebut ada yang hasut dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sampai pada akhirnya didengarlah seseorang yang ada di negeri Mesir yang bisa membantu orang-orang kesusahan pada waktu itu. Daerahnya Nabi Yakub alaihissalam dalam kondisi pancaklik. Nah, saudara-saudaranya ini datang kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam tanpa diketahui itu Nabi Yusuf. Karena berpisah dengan mereka sudah lama sekali. Dibuang di sumur tua itu ketika Nabi Yusuf kecil. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada mereka, kalau kalian ingin minta bantuanku sekali lagi, tolong bawa adikmu itu yang kecil itu. Bunyamin namanya ya kan? Seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya subhanallah Bunyamin itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Dia mengenalkan diri, aku Yusuf, abangmu. Kamu di sini saja ya. Nanti abang kasih taktik supaya kamu tidak pulang karena abang takut saudara-saudaramu ini, abang-abang kita ini akan memperlakukan kamu sama seperti aku. Akhirnya dibikinlah taktik bahwasannya ada barang dari istana yang terbawa. Ya dianggap mencuri lah seperti itu. Sehingga membuat Bunyamin itu terdiam di mana? Di istananya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, saudara-saudaranya ini nggak bisa, sudah ngomong ini tolonglah abah udah tua, malah sudah ini macam-macam lah. Nggak bisa, harus dia di sini. Akhirnya ya ada salah satu dari mereka itu berkata, ini sama nih persis seperti abangnya dulu tuh. Maksudnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memendam di hati aja. Nah, kemudian kembalilah kepada Nabi Yakub nih anak-anak yang lain ini. Nabi Yakub mendengar Bunyamin gak kembali, sedih luar biasa. Nah, disitulah dia mengatakan kesabaranku ini menerima ketetapan Allah yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala akan memberikan pertolongan kepadaku dengan apa? Dikembalikan seluruhnya. Dikembalikan seluruhnya siapa? Yusuf dan siapa? Bunyamin tadi. Dan akhirnya apa? Dikembalikan oleh Allahu Jalla wa'ala. Dan kesabaran itu pasti jamil. Pasti baik kan? Seperti itu. Maka kesabaran yang baik itu adalah apa? Menahan hati. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kemudian juga jangan sampai marah kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mendapatkan ujian kan? Kemudian lisan juga dijaga. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang gak patut, yang ujung-ujungnya mendatangkan dosa, seperti apa? Niyahah, meratapi orang yang sudah meninggal dunia itu. Kemudian jaga juga fisik. Jangan sampai apa? Ya niyahah tadi memukul-mukul tubuh, memukul-mukul wajah, atau sifatnya itu ya menyakiti tubuh, itu tidak boleh. Nah, itu yang disebut dengan apa? Sabrun jamil. Jelas Ibu? Nah itu panjang ya kalau kita ceritakan tentang Nabi Yusuf itu dan juga tentang Nabi Yakub serta Bunyamin tadi. Nah itu tidak cukup 1 jam Bu ya, itu singkatnya begitu. Tapi intinya kesabaran yang baik itu ketika kita sanggup untuk apa? Menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan menjaga apa? Menjaga hati, lisan dan fisik kita. Jelas Ibu yang bertanya? Insya Allah nggak jelas. Jelas nggak? Jelas. Taib. Ustadz, apakah boleh membuat kuburan dari keramik? Nggak boleh.
Lebih bagus rumah ibu dibikin keramik. Rumahnya gubuk, subhanallah kuburan yang dibikin keramik. Ngapain memperbagus? Ya kuburan itu kita bikin ya gundukan tanah itu tingginya berapa? Sejengkal, sekilan ini. Nah, kemudian kita kasih tanda dengan papan atau dengan batu. Ya, kalau kita khawatir gundukan tanah tadi itu longsor karena hujan lebat, maka boleh kita kasih sesuatu lah agar jangan sampai gundukannya itu longsor tadi itu. Tapi jangan tinggi-tinggi, sejengkal aja seperti itu. Nah, dan tidak boleh menghiasi kuburan kan, dicat, kemudian dibikin keramik dari Itali lagi. Kemudian dibuat macam-macam lah, haram, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustadz, jika orang tua sengaja menggugurkan anaknya sendiri, apakah anaknya masih bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Dia dosa besar. Dia telah melakukan apa? Dosa besar. Nah ini, ya dia ingin mendapatkan syafaat anaknya dibunuh. Gimana ceritanya ini? Ini kan jelas dia nggak sabar kan? Dia nggak bakalan sabar itu. Ini maksudnya kan anaknya itu mati dalam kondisi yang memang takdirnya Allah. Disitulah peran kesabaran, bukan begitu? Ini kalau anak dibunuh, di mana sabarnya ibu-ibu? Ya Allah, ya Rabb. Ya enggak lah, beda ya seperti itu. Nah, jika anaknya durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka, apakah orang tuanya yang beriman bisa memberikan syafaat kepadanya? Mudah-mudahan. Ya, kita bisa mendoakan. Ya, asal catatannya anaknya itu Muslim. Ya, syarat utamanya Muslim. Yang mendapatkan syafaat itu Muslim. Kita katakan nanti tuh. Kalau nggak salah kitab tauhid sudah kan Bu? Dalam kitab tauhid itu masalah syafaat sudah dibahas bukan? Bu, kitab tauhid sudah habis belum? Saya Muhammad bin Abdul Wahab. Belum apa sudah belajar? Syafaat belum? 30 tahun belum? Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Nanti ketemu ustadz-ustadz yang ngisi di sini saya infokan deh. Tuh ibu-ibu gak paham syafaat, gak paham ini apa semua. Nah, syafaat itu kalau kita pelajari Bu asyik banget loh syafaat itu. Syafaat itu ada dua, ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Nanti syafaat berkaitan yang dibahas itu syafaat akhirat nanti tentunya. Nah ini nggak cukup ya, nanti insya Allah dah kalau buku ini habis. Ini buku ini habis sebentar lagi insya Allah. Sebelum Ramadan sudah habis ya insya Allah. Nanti saya janji mau membahas kitab tauhid ya Bu ya. Kitab tauhid belum kan? Saya akan bahas insya Allah. Jangan Bu, jangan sampai ibu nggak paham tentang masalah syafaat itu apa. Apalagi doa-doa. Ini jangan sampai kita ikut pengajian cuma euforia doang ya. Atau karena ingin mengisi waktu kosong doang ya. Atau karena sumpek di rumah. Enggak. Betul-betul belajar, amalkan. Doa-doa yang sudah kita pahami, hafalkan. Dan dipraktekkan. Serta diamalkan. Jelas ibu-ibu? Naam. Seperti itu. Nah yang memberi syafaat itu kan ada sekitar 13 golongan ya, 12 atau 13 golongan itu. Tidak hanya sekedar Nabi Muhammad SAW. Puncaknya Allah Jalla wa'ala, kemudian para malaikat, kemudian para nabi, kemudian Al-Quran, kemudian as-siyam, puasa, kemudian as-siddiqun, ya, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, kemudian juga asy-syuhada, orang yang mati syahid, kemudian orang yang saleh, ya, banyak yang memberikan syafaat tersebut. Tapi memang ada syafaat Nabi yang khusus. Ya. Kata ibu sudah belajar sedikit tentang tauhid. Sebagian ibu ada yang sudah belajar tentang syafaat. Syafaat Nabi itu apa yang khusus itu Bu? Apa Pak? Ada 4 syafaat yang khusus Nabi SAW. Masih ingat enggak? Yang pertama, syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Ketika manusia sudah enggak sabar menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala, mereka datang kepada para anbiya
datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, gak sanggup untuk meminta kepada Allah agar segera dibuka pengadilan Allah Jalla wa'ala. Yang sanggup minta siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah itu syafaat khusus Nabi Muhammad. Yang kedua nanti ketika manusia sudah dihisab dan sudah melewati sirat, kemudian sudah melewati kantara. Jadi setelah sirat itu ada namanya kantara atau jisrun, jembatan yang mengarah ke pintu surga. Mereka tertahan, ya, tidak bisa masuk ke dalam surga karena penjaga pintu surga tersebut tidak mau untuk membukakan pintu surga tersebut sampai seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah memintanya. Nah, datanglah Nabi Muhammad SAW meminta agar penjaga pintu surga tersebut membukakan pintu surga. Siapa kamu? Aku Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Jalla wa'ala. Kata penjaga pintu surga tersebut, sebab engkau ini kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membuka pintu surga. Nah itu syafaat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada sebagian kita nanti masuk surga tanpa hisab. Jadi prosesi masuk orang mukmin ke surga itu menjadi 3 golongan. Bapak Ibu catat, nanti lupa lagi. Kalau nunggu pelajaran tauhid nggak sampai-sampai nanti, keburu meninggal. Ya seperti itu. Nah, yang pertama apa? Ada kalangan kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab. Ini goalnya kita, targetnya kita. Ada yang masuk surga dengan mendapatkan hisab yang ringan. Istilahnya apa? Al-aradu, alif lam, ain, ra, dan bot. Itu pemaparan dosa-dosa saja. Ya, Allah memanggil itu seorang hamba dari kalangan orang yang beriman di tempat yang terpisah dari makhluk. Allah cuma bertanya kepada itu hamba, ya, tentang dosa yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Dan hamba itu mengakui perbuatan itu dosa. Ya, Allah bertanya, apakah engkau pernah kerok alis? Pernah ya Rabb. Apakah engkau pernah sulam bibir? Pernah ya Rabb. Apakah engkau pernah sulam alis? Pernah ya Rabb. Ya. Apakah engkau pernah berzina? Pernah ya Rabb. Apakah engkau pernah minum khamar? Pernah ya Rabb. Diakui. Kata Allah Jalla wa'ala, satartuha laka fid dunya, ya, wa aghfiruha laka al-yawm. Dulu ketika di dunia, aku tutupi itu dosa-dosa. Ya, tidak ada yang tahu bahkan. Hari ini karena engkau mengakui itu dosa-dosa, aku ampuni seluruhnya. Kemudian diberikanlah catatan kitab perbuatan baiknya. Kemudian dipersilahkan masuk surga. Nah itu disebutnya hisab apa? Hisab yang ringan. Yang sering kita baca doanya sebelum salam. Hafal enggak? Allahumma hasibni hisaban yasira. Doanya siapa itu? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada beliau. Naam. Nah yang na'udzubillah itu, nah kalau yang ditanya tadi hisab yang ringan itu anggota badan kita enggak menjadi saksi kita. Kan disebutkan ketika mulut terkunci kan, ya, bibir terkunci, maka ketika anggota badan berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara. Nah itu ketika hisab yang ringan itu tidak disebutkan itu. Dia langsung menjawab dengan lisannya. Nah beda yang na'udzubillah yang ketiga nih. Hisab yang asir, hisab yang susah lagi sulit. Namanya apa? Hisab munaqasyah. Apa namanya? Hisab munaqasyah. Yang dimana amal perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang buruk ditimbang. Dan rata-rata kata Nabi SAW, jika dari kaum mukminin ini amal perbuatannya ditimbang, rata-rata enggak selamat. Paman nuqisha al-hisab udziba. Barang siapa yang mendapatkan hisab munaqasyah, rata-rata ya, kebanyakan itu mampir ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Meskipun tidak kekal abadi. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah apa? Hisab tadi itu. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Namanya apa, ibu-ibu? Apa Pak? Ya, hisab al-yasira itu bahasa Arabnya. Istilahnya apa tadi? Al-aradu. Alif lam ain ra dad. Catat. Al-arad, pemaparan dosa-dosa.
Itu amalan tidak ditimbang. Itu anggota badan nggak bersaksi. Allah langsung bertanya dan dijawab oleh hamba mukmin tadi dengan lisannya. Naam, yang na'udzubillah yang ketiga. Hisab yang susah, sulit, namanya hisab apa? Munaqasyah. Nah, ada syafaatnya khusus Nabi Muhammad. Ada di antara umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Melalui babul aiman, melalui pintu surga yang namanya babul aiman. Nah, itu pun khusus syafaatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas syafaatnya beliau secara khusus, ada dari kita ini yang masuk surga tanpa hisab. Yang keempat, kita akan tahu bahwasannya syarat utama untuk mendapatkan syafaat, dia harus mukmin, beriman kepada Allah, muwahhid, mentauhidkan Allah. Tapi ada satu orang kafir yang mendapatkan khusus syafaat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Syafaatnya Nabi kepada siapa? Pamannya Abu Talib. Kalau bukan karena syafaatku, itu Abu Talib berada di keraknya api neraka, di dasarnya api neraka. Tapi karena syafaatnya Nabi Muhammad, dia mendapatkan ya neraka yang paling ringan. Ya, dia berada di permukaan neraka, bukan di dasar dan di keraknya api neraka. Ya, diceritakan dipakaikan terompah yang datang dari neraka, artinya api neraka itu terkena cuma telapak kakinya saja. Tapi ketika telapak kakinya ya Abu Talib ini terkena api neraka tersebut, seketika matang otaknya. Wal'iyadzubillah. Itu paling ringannya apa? Siksa api neraka. Wal'iyadzubillah. Cukup ya? Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam, bapak-bapak, ibu-ibu terutama, tolong ya, yang sudah didapatkan itu diamalkan. Dicatat, ditulis, ya, diamalkan. Jangan kita datang ke kajian cuma sekedar apa? Ikut-ikutan. Kita betul-betul belajar, tulis, ya, ikat itu ilmu dengan tulisan. Kemudian pahami, setelah itu amalkan. Nah, insya Allah disitulah nanti kita dimudahkan untuk berjalan di jalan menuju jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.